Masih di 3 in 1, gali informasi, jadikan inspirasi. Pak Mahfud, Pak Mahfud kan juga tidak terlepas ya dari kontroversi. Misalnya nih di MK dengan kasus yang heboh nih, Hakim Muchtar kan. Dulu pada saat zamannya Pak Mahfud bagaimana? Itu kan memegang beban masyarakat yang beban moral lah yang mungkin besar sempat bertanya banget. juga jangan-jangan di zamannya Pak Mahfud juga budaya sudah seperti itu sudah biasa ada. gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul budaya itu gitu kan? Iya, itu juga sangat mengagetkan bagi saya karena sampai saat-saat terakhir saya keluar di MK itu sudah saya coba untuk membongkar kalau ada kasus seperti itu tidak ketemu juga. Saya ke dalam melakukan penertiban dan sebagainya, tidak ada yang aneh. Ketika ada orang luar mensinyalir ada itu di MK, saya undang orang luar itu, Pak Refli Harun waktu itu, mari coba buka sama-sama. Ini pas zamannya zaman saya. Oh ya. Jadi bersih sampai saat saya pergi itu, sehingga ketika 6 bulan sesudah saya pergi dari situ, saya atau masyarakat Indonesia bahkan itu kaget betul ketika tiba-tiba Pak Akil Muchtar tertangkap. Dan ternyata dari kasus yang sekarang divonis itu permainan dia itu sudah berlangsung udah lama, bahkan sejak sebelum jadi hakim MK. Ya, tapi berarti pasti adakah peristiwa yang ketika orang mencoba untuk bermain, maksudnya dengan Pak Mahfud gitu, mencoba. Artinya kan dari beberapa hakim pasti punya pasti pengalaman yang sama. Pasti setiap perkara ada orang yang mencoba. Karena begini, orang berperkara itu kalau karena ingin menang, maka siapapun yang bisa dihubungi. Siapapun yang bisa menjanjikan menang pasti dipercaya. Bahkan saya katakan kalau ada orang berperkara di MK lalu datang ketemu kambing di situ, tanya kepada kambing, bisa kamu bantu? Bisa kata kambing, pasti kambing itu dibayar. Karena orang ingin menang. Nah itu yang terjadi, orang menghubungi seakan-akan hakim itu bisa dibeli gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Makanya saya menjadi sangat kaget ketika katanya ada uang 7 miliar untuk perkara Atut dan ada nomor transfernya, tetapi perkaranya saya yang nangani dan itu tidak ada kasus kesalahan di dalam pemilu itu. Memang tim kami, saya sebagai majelis memutuskan Atut itu telah melakukan pelanggaran pidana, yaitu menggunakan uang negara untuk keperluan kampanye, tetapi uang negara itu tidak bisa dibuktikan bisa mempengaruhi pemilih. Dia ngasih uang, kayak saya kasih uang Anda bertiga nih, pilih saya, kan belum tentu Anda milih. Oleh sebab itu kita katakan pemilihannya sah, tetapi pidananya kita kirim ke KPK. Kirim ke kejaksaan. Nah itulah yang kemudian terjadi. Tapi kan berarti keputusannya juga ilegal dong Pak? Enggak, kapannya ilegal? Nggak bisa, kan ini hukum tata negara, hukum konstitusi pemilihan, begini loh. Atut itu digugat karena menang pemilihannya curang katanya. Apa bukti curangnya? Membayar orang. Nah, bukti membayar orang enggak ada bukti yang membayar orang, tapi tidak ada bukti yang dibayar tuh milih Atut. Tidak ada yang tahu, kan milih di bilik. Nggak boleh dong hakim memutuskan misalnya saya ngasih uang ke Anda, lalu saya katakan Anda mesti milih saya. Tidak, hakim katakan tidak ada bukti bahwa dia milih, tapi ada bukti dia nyuap. Oleh sebab itu ini hukum pidana bukan hukum pemilu, serahkan ke KPK. Maka KPK kan yang main hukumnya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau Pak Mahfud sendiri pernah menerima yang namanya tawaran suap ataupun banyak sekali. Banyak. Ada yang mau ngasih tanah. Karena yang berperkara di MK kan bukan main-main gitu. Iya, bukan main-main. Dan saya nangani 396 sengketa kepala daerah. Itu kalau dijual 1-2 miliar aja laku. Yang membuat Bapak bertahan apa? Hah? Yang membuat Bapak bisa apa yang dilakukan semua itu untuk menghadapi orang-orang yang mungkin ingin bermain untuk gitu kuat iman di sana begitu Pak? Karena saya terus terang sampai hari ini itu kalau punya harta banyak itu mikirkannya itu yang susah. Di mana disimpannya dan untuk apa gitu kan? Saya secukupnya aja gitu. Lah kalau saya mau main pada waktu itu gampang sekali ketua MK itu main untuk minta 5 miliar satu perkara, 10 miliar kayak Akil, ya itu yang terjadi. Apalagi cuma 2 miliar itu. Tinggal telepon aja. Itu dari hasil kontroversi yang memang ada, tapi ada juga prestasi pada saat Bapak juga menjadi ketua MK waktu itu untuk membubarkan BP Migas. Bagaimana ceritanya waktu itu Pak? Iya, BP Migas itu sarang kita ini bubarkan ya, Pak, ya? Karena dianggap di situ sarang korupsi.
gitu. Kita katakan pada waktu itu memang kontroversinya itu apa? Kontroversinya kita kok membubarkan organisasi. Organisasi itu kan semuanya pilihan pemerintah konstitusional. Kenapa membubarkan organisasi? Lalu kami mencari dalil bahwa organisasi itu telah menyebabkan timbulnya korupsi. Setiap korupsi itu bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu kita bubarkan BP Migas. Gitu. Wah, rame pada waktu itu kan. Bukti-bukti yang Bapak punya waktu itu? Bukti-bukti apanya? Korupsi, inefisiensi. Kita katakan inefisiensi aja. Inefisiensi, dan inefisiensi itu menimbulkan potensi korupsi. Nah, kita punya bukti korupsinya punya, tetapi kita kan tidak ngadili korupsi. Betul. Iya kan? Potensinya yang kita dilihat. Kalau korupsinya kan diadili di KPK, dan betul sesudah itu kan Rudi masuk kan, Rudi Rubiandono masuk. Dan semua ini masih akan banyak yang masuk ini dari putusan MK yang seperti itu rentetannya ke hukum pidananya masih akan berlanjut nih. Ada sekjen, departemen, bahkan disebut-sebut pejabat yang lebih tinggi lagi sekarang sedang dibidik jadi tersangka. Itu kan rentetan dari pembubaran BP Migas itu. Dan memang ke situ tujuan saya. Bapak merasa wajib untuk mengungkap hal-hal seperti itu atau memang ada tuntutan lain, Pak? Merasa wajib. Merasa wajib karena saya begini, kita melakukan reformasi ini agar negara ini baik, dan negara ini tidak baik karena korupsi. Oleh sebab itu setiap tindakan korupsi sekecil apapun jangan ditoleransi. Sehingga saya sama teman-teman pokoknya kalau korupsi kita sikat aja, jangan diberi pintu lah kalau korupsi. Tentunya menjadi seorang Mahfud MD yang saat ini ya ada di posisi yang menurut saya sih luar biasa. Masa kecilnya juga pasti luar biasa dong ya. Luar biasa. Ya kan? Waktu jadi guru besar juga kan itu yang guru besar tercepat ya Pak ya? Usia 41 tahun ya Pak ya? 12 tahun berarti waktu itu masa sekolahnya begitu. Kalau yang lainnya mungkin butuh waktu sekitar 20 tahun, Bapak cukup dengan waktu 12 tahun. Oh iya, untuk jadi guru besar ya. Jadi begini, saya jadi guru besar itu, yang tercepat guru besar itu Yusril. Ini teman sekolah saya. Nah, pasti ini teman sekolah Pak Fandi ini yang paling banyak Adi, saya mau Pak bawa oleh-oleh katanya Pak Fandi, Pak. Aduh. Baik. Oleh-oleh apa ini? Nikmat coba. Itu apa Pak? Ini boleh dibuka ini? Waktu makanan kita waktu masih kecil ini. Oh, isinya apa ini Pak? Waduh. Ini sambal. Ini sambal. Ini keripik. Ada yang mau katanya. Kerupuk singkong. Apa? Kerupuk singkong kan dari singkong digodok lalu dan dimakannya pakai sambal ini. Ini sambal baja. Tidak berhenti dicoba. Ya coba kita coba. Sambil makan khusus bawa dari dari Madura. Dari Madura kita bawa. Teman main saya waktu sejak sekolah. Kami bertiga punya teman, satu Pak Men Haji sekarang jadi guru besar di UIN. Lalu ini dulu kerja di bank. Karena kami ini dulu sekolahnya di agama. Pendidikan guru agama kami bertiga. Guru agama. Nah, kami idealis. Nanti aja Pak kita cerita-ceritanya Pak ya setelah ini sekarang kita cicip dulu nih. Bau sambal. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi tetap di Terimbang. Bang. Betul. Dia tuh nggak pernah terima duit, lu tuh nggak pernah ditraktir oleh Pak Akil. Benar-benar lu nggak pernyataannya Pak Akil dari mana lu bawa oleh-oleh nggak?